Halo, sekarang kita lanjut belajar JavaScript, topiknya conditional variable. Nanti juga kita bahas eksplorasi JavaScript, nanti kita bahas beberapa fungsi yang sering dipakai engineer-engineer JavaScript ya, biar tahu dan kalau ketemu nanti nggak bingung. Oke, langsung. Conditional variable. Digunakan untuk apa sih ini conditional variable? Nah, conditional variable ini sebenarnya mirip sama if else yang sebelumnya sering kita gunain juga. Tapi ini lebih sederhana, dan bakal kalau nanti udah terjun di dunia pekerjaan, engineer-engineer JavaScript sekarang itu pasti banyak banget yang gunain inilah, biar nanti nggak bingung, jadi kita pelajarin ya. Nah, seperti contoh code di bawah ini. Eh, Conditional variable itu ada di bagian sini nih. Di cons keterangan sama dengan umur lebih besar dari 50. Nanti seperti ini, kita baca dari atas ya. Pertama ada cons umur sama dengan 30. Berarti variabel umur ini nilainya adalah 30. Nah, terus selanjutnya, code selanjutnya itu ada buat variabel lagi nih, cons keterangan. Jadi dia buat variabel keterangan. Nah, sama dengan, nah di sini kan agak nggak lazim nih. Umur lebih besar dari 50, tanda tanya sudah tua, titik dua masih muda. Nah, jadi ini cara bacanya gini ya. Jadi di sini ada sebuah kondisi. Umur lebih besar dari 50. Nah, ini kan mirip dengan if umur lebih besar dari 50 gitu. Jadi kan kalau ada sebuah kondisi, pasti jawabannya antara true dan false kan ya. Nah, ini juga sama. Jadi kalau ini kondisi ini benar atau true, dia bakal nge-return yang ini, sudah tua. Tapi jika kondisi ini salah atau false, dia bakal mereturn yang di belakangnya titik dua ini, masih muda. Nah, jadi ini seperti jika umur lebih besar dari 50, maka return sudah tua. Tetapi jika salah, return masih muda. Gitu. Nanti ini, sudah tua dan masih muda ini bakal disimpan di variabel keterangan. Nah, biar lebih jelasnya, langsung kita cobain aja ya. 30 ya. Kita buat cons keterangan umur lebih besar. Nah, setelah kondisi itu pakai tanda tanya, selanjutnya kita mau return apa? Jika benar kita return sudah tua, dan jika salah pakai titik titik dua. Coba kita console.log keterangannya ya. Nih, karena di sini umur kita set 30, dia nge-returnnya masih muda. Benar kan? 30 lebih besar dari, ini kan umur 30. Jadi berarti ini 30 lebih besar dari 50, itu salah. Maka dia nge-return yang ini. Coba kalau yang 30 ini kita ganti jadi 60 misalnya. Nah, 60 lebih besar dari 50 enggak? Ya, berarti dia bakal nge-return sudah tua. Nih, jadi gitu. Eh, ini bakal sering banget digunain engineer-engineer JavaScript sekarang ini. Jadi kalau nanti udah ngelihat code ada kondisi, terus ada tanda tanya, ada titik dua, itu jangan bingung ya. Nah, kita balik lagi. Selanjutnya itu kita eh, mirip seperti conditional variable juga sih. Tapi ini dia bakal nge-assign variabel dengan pengecekan kondisi tertentu terlebih dahulu. Nah, mirip kayak contoh kita sebelumnya, kita tetap pakai cons umur ya. Nah, di sini setelah cons umur dibuat lagi satu variabel yang namanya nah di sini nanti ada pengecekan itu pakai and atau pakai or. Nih pakai yang, kalau yang ini pakai and ya. Ups, salah. Ya, kalau yang ini pakai and,
dan yang baris ketiga ini pakai OR. Nah, jadi ini bedanya gini, eee, jika kondisi ini kita buat satu variabel kondisi, N. Jika umur lebih kecil dari 50, terus ada tanda, N ada 2 gini, terus dia bakal nge-return masih muda gitu. Kalau yang sebelumnya kan if else, kalau ini cuman, 1 doang tuh, nggak ada yang else-nya. Jadi dia, arti dari code ini adalah jika kondisi ini terpenuhi, dia bakal nge-return yang di belakangnya ini, masih muda. Tapi jika, ini tidak terpenuhi, dia bakal nge-return-nya false. Dia tidak akan nge-return, masih muda. Nah, kalau yang di bawah ini, malah sebaliknya. Jika, kondisi umur lebih besar dari 50 ini nanti false, dia bakal nge-return hello. Tapi kalau, kondisinya ini benar, dia bakal nge-return yang di depan ini, jadi true gitu. Kita cobain ya. Oke, yang ini kita hapus dulu, kondisi N. Nah, ini pakai, tanda N gini ya, ada 2, kita return masih muda. Ini salah tulis. Oke, coba kita console.log dulu deh. Nah, jadi kalau ini tidak terpenuhi, ini kan false nih. Di sini kita tulis umurnya 60. 60 lebih kecil dari 50. Dan itu salah kan? Dia nggak akan nge-return masih muda. Dia bakal nge-return-nya false. Tapi kalau ini kita ubah jadi 30, nah dia bakal nge-return masih muda. Jadi kalau pakai N ini, yang kondisi sebelum itu harus harus true ya. Umur lebih kecil dari 50. Jadi 30 lebih kecil dari 50. Bener nggak? Bener. Kalau bener dia bakal nge-return ini. Tapi kalau salah, dia bakal nge-return false. Misalnya tadi ini 60 ya. Nih, 60 lebih kecil dari 50. Salah, false. Dia bakal langsung nge-return false-nya, bukan nge-return masih mudanya. Oke, sekarang kita cobain yang pakai OR. Kalau ini kan pakai N nih, pakai tanda 2 gini ya. Kondisi OR. Umur lebih besar dari 50. Nah, pakai OR ini pakai yang ini nih. Garis tekan. Kita print hello gitu aja ya. Coba kita console.log. Yang ini kita hapus biar nggak bingung ya. Kondisi OR. Nah, kalau ini sebaliknya sama yang di atas. Jadi dia bakal ngecek dulu nih, umur yang di sini kita set 60. 60 lebih besar dari 50 nggak? Kalau itu benar, dia bakal langsung nge-return-nya true. Tapi kalau salah, baru dia nge-return si hello. Kalau kita buat 30 misalnya. Nah, baru hello-nya keluar kan ya. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi. Nah, 30 lebih besar dari 50 nggak? Salah. Karena salah kan? Nah, karena salah dia bakal nge-return-nya malah hello-nya. Nah, jadi gitu. Jadi biar tahu perbedaannya eh, tanda pakai N atau pakai OR ya. Oke. Ini juga bakal sering banget sih dipakai. Jadi eh, kita harus biasakan biar nggak bingung nanti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebenarnya ini
nih manipulasi data array dengan map dan filter. Sebenarnya ini udah di luar conditional variable sih, tapi pengen nampilin dua fungsi ini yang bakal sering banget dipakai ya, satu map dan filter. Nah, gimana cara pakainya? Langsung kita cobain aja ya. Ini biasanya untuk memanipulasi data array. Tadi udah buatin, ini kita hapus dulu. Nih, di sini ada satu variabel namanya list buku. List buku ini adalah array. Nih, ada kurung kurung siku kan ya. Ini menandakan ini isinya array. Tapi di dalam array ini adalah ada objek. Nih, ada 3 objek. Jadi yang dalam objek itu ada judul dan harga. Nah, yang pengen kita coba itu adalah fungsi map. Nah, jadi di sini kita coba eh, buat satu variabel namanya const list judul. Nah, jadi yang di sini kan ada judul dan harga ya. Tapi kita mau ngambil judulnya aja dan disimpan ke satu variabel. Nanti isinya adalah nampilin 3 judul ini. Gimana caranya? Pakai map. Sama dengan list buku. List buku itu adalah yang di atas ya. Dot map. Nah, terus dia bakal pakai callback ya. Nih kalau dicek nih, pakai callback gitu. Nah, ini adalah value-nya. Nah, yang pengen kita return itu apa? Adalah value dot judul ya. Oke, judul. Kalau kita console.log list judul. Nih, keluar nih. Judulnya doang yang didapat nih. Jadi ini value ini bebas ya. Ini dia bakal ngelooping satu persatu dan kita namain seperti apa. Mau jadi apa namanya. Tadi ini value. Kalau ini diubah misalnya jadi eh, buku misalnya. Berarti di sini buku.judul. Tapi kalau judul ini adalah properti yang ada di sini ya. Nih. Karena kita cuma nge-return buku.judul, jadi yang kesimpan di list judul itu cuma Harry Potter, tumbuh kembang anak, sama belajar coding dalam 7 hari. Eh, misalnya mau harga doang, ya udah di sini bisa nih kita buat harga gitu. Tuh, yang didapat cuma harga doang kan. Misalnya eh, harganya tambah 50.000 bisa nggak gitu? Bisa juga, tinggal tambah aja di sini. Eh, nah, tambah 50.000. Nah, secara otomatis nih Harry Potter yang tadi awalnya 250.000 jadi 300.000. Yang ini 100.000 jadi 150.000. Nah, terus yang ini 150.000 jadi 200.000. Jadi kita bisa memanipulasi lagi ya. Jadi sini bebas mau eh, dibuat apa aja bisa sesuai sama kebutuhan code kita nantinya. Nah, terus satu lagi tuh yang pengen kita cobain itu adalah tadi kan ini yang map. Kita mau cobain yang satu lagi yang filter ya. Ini kita komen dulu, kita buat lagi eh, cons buku mahal misalnya. List buku dot filter mirip sama map ya. Jadi list buku itu adalah nama nama array kita tadi. Nah, di sini juga sama. Di sini kita buat buku aja. Eh, jadi kita mengfilter buku yang mahal aja yang pengen kita ambil nilainya. Kita anggap itu mahal yang di atas 120.000 ya. Berarti buku dot harga di atas 120.000 misalnya. Nah, kita log ya. Buku, buku, buku mahal. Nih, hasilnya itu adalah ada dua doang yang di return. Yaitu adalah Harry Potter dan belajar coding dalam 7 hari. Karena tumbuh kembang anak ini kan harganya 100.000.
Sedangkan kita bikin kondisinya di sini kan 120.000. Jadi yang termasuk masuk ke variabel buku mahal itu cuma dua dua objek aja. Kalau misalnya kondisinya kita ubah misalnya yang di atas 90.000 gitu. Nah, kalau di atas 90.000 itu tiga-tiganya bakal masuk nih. Ini ada tiga kan. Tiga-tiganya masuk. Tapi kalau kita buat misalnya yang di atas 200.000 aja misal, cuman satu, cuman yang Harry Potter doang yang masuk. Nah, jadi map dan filter ini eh, tolong dipahamin karena bakal sering banget digunain dan sering ada kondisi-kondisi yang seperti ini di dalam mirip kondisional variabel tadi. Jadi paham kondisional variabel, paham map, paham filter, nanti bakal khususnya nanti kalau kita coding di React front end gitu, bakal sering nih kita dapat data dari API, terus kita harus nge-mapping satu-satu untuk kita tampilin informasinya. Nah, jadi ini bakal berguna banget. Oke, kita ya materinya sebenarnya nggak terlalu panjang dan nanti kalau butuh referensi belajar di sini ada YouTube untuk belajar JavaScript dan eh, dari ini ya Waitress School juga mengenai JavaScript. Nah, link demonya tadi juga nanti bisa dicek di sini pada sandbox. Tugasnya, kalau tugasnya berlatih menggunakan conditional variable, map, dan filter. Contoh kasusnya bebas ya. Yang penting biasakan menggunakan ini. Harus menggunakan conditional variable, map, dan filter. Contoh kasusnya bebas. Biar terbiasa aja. Oke, selamat belajar dan mengerjakan tugas. Terima kasih.